Media Vietnam soroti dua faktor timnas Indonesia sulit dikalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam pesimis Golden Stars Warriors bisa mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyebabnya ada dua faktor. Timnas Indonesia dan Vietnam dijadwalkan bakal bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Bukan hanya sekali, skuad Garuda akan melawan Vietnam sebanyak 2 kali. Laga ini penting karena demi menjaga lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam melihat pertandingan ini akan sulit bagi Golden Stars Warriors. Sebab timnas Indonesia punya dua faktor kuat untuk meraih kemenangan. Pertama adalah kepercayaan diri timnas Indonesia sedang tinggi. Hal itu karena performanya apik di Piala Asia 2023. Ini akan menjadi dua pertandingan sulit karena timnas Indonesia saat ini sedang bermain dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi usai meraih hasil baik di Piala Asia. Tulis laporan The Tao 247 pada Rabu 7 Februari 2024. Faktor selanjutnya adalah Sintayong bakal mendapatkan amunisi baru di skuad Garuda. Ada beberapa pemain keturunan sedang menjalani proses naturalisasi. Lalu diprediksi timnas Indonesia juga bakal menambah sejumlah pemain naturalisasi berkualitas lainnya, sambung laporan media Vietnam ini. Ada 4 nama yang dikabarkan sedang mengurus proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Mereka adalah Nathan Joaon, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, dan Martin Pais. Sayangnya, naturalisasi Ragnar dan Tom Hai masih tertahan karena reses DPR. Untuk Martin Pais masih belum dipastikan. Kemudian Nathan Joaon disebut segera menjalani sumpah WNI karena sudah mendapatkan izin dari klub untuk terbang ke Indonesia. Target ambisius Sintayong bawa timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sintayong memiliki target ambisius bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Coach STY ingin membawa tim Garuda lolos ke Olimpiade 2024 yang dihelat di Paris, Prancis. Klaim tersebut dilontarkan oleh anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI Arya Sinulinga. Menurutnya Sintayong ingin membawa tim asuhannya lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Untuk bermain di Olimpiade 2024, timnas Indonesia U23 harus menjadi 3 tim terbaik Piala Asia U23 2024 atau setidaknya lolos ke babak semifinal terlebih dahulu. Sementara peringkat keempat Piala Asia U23 2024 bakal beradu dengan wakil Afrika yang telah dikunci oleh timnas Guinea U23 dalam play-off demi 1 tiket ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 bakal berkancah di Piala Asia U23 2024 pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu tergabung dalam grup A. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tuan rumah Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23 dan Timnas Yordania U23 di grup A Piala Asia U23 2024. PSSI sebenarnya hanya menargetkan Timnas Indonesia U23 melangkah ke babak 8 besar Piala Asia 2023. Dengan begitu, kontrak Sintayong otomatis diperpanjang hingga 2027. Bahkan Sintayong seperti yang disebutkan, malah mengatakan targetnya adalah 4 besar Piala Asia U23 2024. Ujar Arya dalam Gagas Bola Nasional Pemilihan Ketua PSSI Pers 2024-2026 di GBK Arena, Jakarta pada Selasa 6 Februari 2024. Sintayong telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pasca timnas Indonesia pulang dari babak 16 besar Piala Asia 2023, namun tidak membahas terkait perpanjangan kontrak. Artinya masuk Olimpiade 2024,
PSSI berangkat dari situ saja, makanya kami tidak pernah memperbincangkan masalah memutuskan atau memperpanjang kontrak Sintayong, tutur Arya. Kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia akan berakhir pada Juni 2024 dari yang sedianya pada Desember 2023, namun ditambah PSSI selama 6 bulan. Tidak ada, orang memang belum waktunya kok. Baru kemarin, sebulan yang lalu diperpanjang 6 bulan, makanya kami santai-santai saja, ungkap Arya. Soal lolos Olimpiade 2024, Sintayong yang minta. Kami 8 besar Piala Asia U23 2024 saja. Kalau juara masih jauh, tapi tidak apa-apa jika 8 besar, terang Arya. Nikahi Aziza Salsa, Pratama Arhan malah dilarang mertuanya pulang ke Indonesia. Andre Rosiadi ternyata melarang menantunya Pratama Arhan berkarir di Indonesia. Bahkan hal ini menjadi syarat untuk menikahi Aziza Salsa. Pratama Arhan menikahi Aziza Salsa ketika dirinya masih berseragam Tokyo Verdy. Namun ex-PSIS Semarang ini tidak buru-buru pulang berkarir ke Indonesia meski sudah memiliki istri. Justru kini Pratama Arhan pindah ke Korea Selatan. Pemain asal Blora ini direkrut oleh Suwon FC. Tampaknya Arhan memiliki motivasi berlebih agar tetap bermain abroad. Sebab itu menjadi salah satu perjanjian untuk meminang Aziza Salsa. Hal ini diketahui dari Andre Rosiadi. Ayah Aziza Salsa mengungkapkan bahwa dia mengajukan syarat nikah ke Arhan, yaitu sang pemain tidak boleh pulang berkarir sepak bola di Indonesia selama 10 tahun ke depan. Waktu Arhan minta nikah sama anakku, Aziza, salah satu yang kusampaikan sama Arhan, boleh nikah sama Aziza, tapi 10 tahun ke depan tidak boleh pulang ke Indonesia, tidak boleh main di Indonesia. Ujar Andre Rosiade dikutip dari video yang diunggah akun TikTok @rxjhere. Syarat ini sendiri adalah titipan dari petinggi sepak bola Indonesia yakni Erick Thohir dan Indra Safri. Karena aku diskusi waktu itu sama Pak Erick sama Coach Indra Safri. Dre, kalau Aziza nikah jangan sampai Arhan main di Indonesia. Dia aset bangsa, tolong disupport terus main di luar negeri, ujar Andre Rosiade. Supaya tetap berkembang dan bisa terus bikin timnas Indonesia maju. Jadi kalau kamu mau menikah boleh, tapi syaratnya 10 tahun tidak boleh pulang main di Indonesia, sambungnya. Maka dari itu bisa dibilang Arhan bakal terus berusaha untuk main abroad demi janjinya kepada sang mertua.